Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ungkapan rasa syukur yang tiada terhingga kembali sama-sama kita persembahkan kehadiran Rabbul Alamin. Setiap saat Allah menghujani kita dengan rahmat dan nikmat-Nya. Teramat banyak limpahan rahmat nikmat yang Allah hamparkan di muka bumi ini. Tidaklah bisa kita untuk menghitungnya satu persatu. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak akan pernah sanggup untuk menghitung-hitungnya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang mau dan pandai bersyukur kepadanya. La in syakartum la azidannakum. Karena dengan bersyukur kepada Allah lah Allah akan selalu melimpahkan nikmat-nikmat buat kita semuanya. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan apabila kita menjadi manusia-manusia yang ingkar, yang tidak mau, tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya azab Allah teramat pedih. Salawat beriringkan salam, semoga senantiasa Allah curahkan buat kekasih Allah, kekasih kita semua umatnya, Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjasa buat umat manusia, membawa panji-panji kebenaran dalam lentera kehidupan serta dapat menembus berbagai kezaliman dan kemungkaran menuju kebahagiaan dan kedamaian. Mari sama-sama kita berusaha untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti melaksanakan semua yang Allah perintahkan kepada kita dan tidak melakukan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam mengarungi hidup dan kehidupan kita di alam dunia yang fana ini, bekal yang terbaik yang Allah berikan kepada kita adalah dengan berbekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai jaminan buat kita untuk meraih kebahagiaan hidup kita di dunia ini dan kebahagiaan hidup kita di akhirat nanti. Inilah dambaan kita sebagai umat beriman, di mana terungkap di dalam sebuah doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat nanti, dan hindarkanlah kami dari siksaan azab api neraka. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat tamu Allah yang mulia, judul yang telah ditentukan oleh IKMI pada hari ini adalah menjaga iman. Anugerah Allah yang teramat besar, nikmat yang tiada tertara, yang tidak bisa dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang lainnya, adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Dua nikmat inilah yang teramat besar, anugerah Allah yang sangat luar biasa yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya. Alhamdulillah, kedua nikmat ini Allah anugerahkan buat kita semuanya. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat tamu Allah yang berbahagia, belum tentu semua manusia beragama Islam, dan belum tentu pula semua yang beragama Islam itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang-orang yang beriman kepada Allah itu sudah pasti dia adalah orang Islam. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat tamu Allah yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa iman itu yang pertama adalah wa qaulu bil lisan, diucapkan oleh lisan kita ini, bahwa kita mengatakan kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Di samping kita mengucapkan melalui lisan kita ini, kemudian wajib diyakini dengan penuh keyakinan dengan hati kita masing-masing. Wa tasdiqu bil qalbi, dibenarkan, diyakini dengan seyakin-yakinnya apa yang sudah kita ikrarkan, yang kita ucapkan itu benar-benar kita yakini dengan hati kita ini. Karena lain di mulut, lain di hati itu bukan orang-orang beriman. Kalau sudah berbeda antara ucapan dengan hatinya, itu adalah orang-orang munafik. Sedangkan yang ketiga adalah wa amalu bil arkan, diamalkan, dikerjakan, direalisasikan dalam bentuk amal solehnya, dengan bentuk perbuatannya. Inilah yang dikatakan iman itu. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat tamu Allah yang berbahagia, iman yang kita miliki ini tidak sama dengan iman para malaikat-malaikat Allah. Begitu juga tidak akan sama dengan kualitas iman para nabi-nabi Allah. Kalau para malaikat-malaikat Allah imannya itu selalu stabil, dia tidak akan pernah turun imannya, stabil terus imannya. Kalau para nabi-nabi Allah, para rasul-rasul Allah, imannya itu selalu meningkat dan tidak pernah turun imannya. Sedangkan iman kita manusia ini, kadang kalanya bisa bertambah iman kita ini, kadang kalanya bisa turun iman kita ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyat. Iman kita ini, kata Rasul,
bisa bertambah, bisa berkurang. Bisa iman kita ini naik dan bisa pula iman kita ini turun, kata Rasul. Yazidu bitta'ah, iman ini akan naik, iman kita ini akan bertambah, iman kita ini akan semakin kuat bitta'ah, yaitu dengan cara taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yankusu bil maksiat, dan iman kita ini akan turun, iman ini akan berkurang apabila kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat tamu Allah yang berbahagia, karena iman kita ini kadang-kalanya bisa naik, kadang-kala bisa berturun, maka kita harus berusaha dengan sekemampuan kita. Bagaimana iman kita ini jangan pernah turun. Hendaklah iman kita ini semakin hari semakin meningkat, iman kita ini yazidu bitta'ah, sebagaimana Rasul mengatakan bahwa iman kita ini akan bertambah, yaitu dengan jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah kita dikatakan seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita tidak mampu merealisasikan apa yang sudah kita ikrarkan dengan mulut kita ini dan sudah kita yakini dengan hati kita ini, tanpa kita mewujudkan dalam perbuatan kita sehari-hari. Oleh karena itu, hadirin kaum muslimin jamaah Jumat tamu Allah yang berbahagia, hendaklah kita senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk amal soleh kita ini, sehingga di dalam Al-Qur'anul Karim kata-kata iman ini selalu bergandengan dengan kata-kata amal soleh, bahwa orang-orang beriman inilah yang bisa, yang mampu untuk melakukan amal soleh ini. Kalau dia tidak beriman, walaupun dia mengatakan dia adalah sebagai umat Islam, dia tidak akan pernah tersentuh, tidak akan pernah tergerak hatinya untuk melakukan amal soleh ini. Maka syarat mutlak untuk melakukan sebuah amal soleh ini adalah dengan iman ini. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat tamu Allah yang berbahagia, dalam satu surat, dalam surah Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi masa, kata Allah, Allah bersumpah dengan masa, dengan waktu asar. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu, kata Allah, dalam keadaan merugi. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu asar ini? Asbabun nuzul surah Al-Asri ini adalah kebiasaan-kebiasaan masyarakat jahiliyah dulu. Ketika waktu asar sudah tiba, dia berkumpul bukan untuk melakukan sebuah amal soleh, berbuat kebajikan, tapi hanya sekedar untuk bercerita, menghabiskan masanya menceritakan tentang keadaan orang-orang lain. Maka turunlah ayat ini, demi masa, demi waktu asar, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu, kata Allah, dalam keadaan merugi. Lalu siapa manusia-manusia yang tidak akan merugi itu, kata Allah? Illallazina amanu, adalah manusia-manusia yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada para malaikat-malaikat Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Wa amilus solihat, dan manusia-manusia yang tidak akan pernah merugi itu, kata Allah, adalah orang-orang yang dalam kehidupannya itu selalu dihiasi dengan beribadah kepada Allah.
waktunya itu hanya dihabiskan untuk beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka melalui amal soleh yang kita lakukan inilah untuk senantiasa meningkatkan keimanan kita ini. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat tamu Allah yang berbahagia, amal soleh ini bukan hanya solat, bukan hanya puasa, bukan hanya haji, zakat dan sebagainya, tapi semua bentuk perbuatan-perbuatan kita, bentuk ucapan-ucapan yang kita lakukan. Kalau ucapan kita diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapan-ucapan yang baik, perbuatan-perbuatan yang diredai oleh Allah, perbuatan-perbuatan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, kesemuanya itu adalah amal soleh yang kita lakukan ini. Dengan beramal soleh inilah iman kita ini akan senantiasa meningkat. Wa yanqusu bil maksiat, dan iman kita ini akan berkurang, kata Rasulullah, apabila kita melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Lalu apakah yang disebut dengan maksiat itu? Di kalangan masyarakat banyak kita dengar bahwa ketika ada orang yang berjudi itu adalah maksiat, ketika ada orang berzina itu adalah maksiat. Tapi yang dinamakan maksiat itu bukan hanya yang dinamakan berzina, berjudi dan sebagainya, tapi semua, baik ucapan kita ini, pemikiran-pemikiran yang negatif, perbuatan-perbuatan kita yang tidak benar, kesemuanya itu adalah perbuatan-perbuatan maksiat. Dan ketika kita melakukan sebuah perbuatan maksiat, jiwa kita ini akan jadi hitam. Semakin banyak kita melakukan maksiat, maka jiwa kita ini akan semakin hitam. Kalau jiwa kita ini semakin hitam, maka terhalanglah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menghalangi kita untuk beribadah, untuk beramal soleh ini, karena jiwa kita itu semakin kotor, jiwa kita itu semakin gelap. Gelapnya jiwa kita itu adalah dengan perbuatan-perbuatan maksiat yang kita lakukan. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat tamu Allah yang berbahagia, oleh karena itu mari kita berusaha untuk selalu meningkatkan keimanan kita ini. Jangan pernah sampai turun iman kita ini. Berusaha agar iman kita ini semakin hari semakin meningkat iman kita ini, sehingga dalam sebuah doa kita, Allahumma ahina bil iman, ya Allah hidupkanlah kita dalam keadaan beriman. Kalau kita hidup dalam keadaan beriman, kita apapun godaan dalam kehidupan kita ini, bagaimanapun berat ujian yang kita hadapi, itu bisa kita hadapi dengan baik apabila kita punya iman yang kuat ini. Seorang pemimpin umpamanya, kalau dia punya iman yang kuat, tidak akan ada pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang korupsi, itu tidak akan ada. Tetapi kenapa masih banyak para pemimpin-pemimpin kita yang korupsi? Padahal dia adalah seorang Islam, sudah bertitelkan haji dia. Ini karena dia tidak memiliki iman yang kuat. Masih banyak juga di kalangan masyarakat kita lihat para saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai pedagang, tapi dia berdagang dengan jalan yang tidak benar, mengurangi timbangan, mengurangi ukuran umpamanya. Ini karena imannya tadi. Kalau kata Rasulullah, kalau seseorang itu beriman, dia tidak akan melakukan, dia tidak akan mencuri, kata Rasulullah, dia tidak akan melakukan maksiat kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat tamu Allah yang beriman, mudah-mudahan kita hidup kita dalam keadaan beriman, mudah-mudahan wa amitna bil iman, dan ketika Allah matikan kita mudah-mudahan juga dalam keadaan beriman. Wa adkhilnal jannata ma'al iman, mudah-mudahan kita Allah masukkan ke dalam surga bersama orang-orang yang beriman. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.
Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat amin wa ya qadiyal hajat Allahumma ahyina bil iman wa amisna bil iman wahsyurna bil iman Allahumma thabbitna ma'al iman wa adkhilna al jannata ma'al iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa khaddim lana minal jinni ma'al iman Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'zukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar